Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersekutu pada malam hari ini untuk mengingat segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Di Kamis Putih ini Tuhan, Engkau mengajari kami bagaimana kami bersyukur atas segala anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti isi hati-Mu yang akan segera disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kiranya Engkau berkati ia, berkati hati, pikiran, lidah dan bibirnya, agar ia menyampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan agar kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup kami dipulihkan dan dibenarkan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya senang dan bersuka cita bisa ketemu kembali dengan saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang beribadah Kamis Putih di rumah masing-masing pada malam hari ini. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, walaupun kita ibadah secara online, dan itu tidak akan mengurangi semangat kita dan sukacita bagaimana kita mau menghayati segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini atau pada malam hari ini, yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita kembali ibadah Kamis Putih, di mana malam terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa juga melihat teks yang lain bahwa ternyata bukan hanya perjamuan yang diadakan oleh Yesus pada malam hari itu, tetapi ia membasuh kaki, membasuh semua murid-muridnya, dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Kasih telah kutinggalkan kepadamu, maka lakukanlah ini dalam setiap kehidupanmu." Termasuk perjamuan kudus yang setiap kita lakukan, itu adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya, di mana kita harus melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu perjamuan kudus. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tamat sekolah sidi, semua sudah pernah merasakan dan menerima sakramen perjamuan kudus. Ada beberapa pengalaman yang saya alami di beberapa gereja yang sudah saya layani. Ada orang juga senang menerima perjamuan kudus, karena pikir mereka ketika makan dan minum anggur itu, makan roti itu, dosa mereka semua dihapuskan. Dan ada juga yang sangat-sangat ekstrim. Ada orang juga bahwa ia takut menerima perjamuan kudus. Ketika saya tanya kenapa takut menerima perjamuan kudus, ia berkata kepada saya takut untuk bertobat karena belum bisa saya meninggalkan dosa-dosa saya. Kalau kita bisa perhatikan, mungkin di kota tidak ada, tapi kalau kita perhatikan di gereja, di kampung-kampung, kalau di saat perjamuan kudus, bisa aja setengah dari jemaat itu keluar karena tidak mau menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita tahu bahwa perjamuan kudus itu Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk memperoleh pertumbuhan dan berkat rohani. Itu yang utama, yang harus kita garis bawahi. Ketika kita menerima perjamuan kudus, ketika Tuhan melayani kita, itu tandanya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperoleh berkat-berkat rohani dan terlebih pertumbuhan iman. Tapi tidak hanya sekedar begitu saja. Ketika kita sudah makan roti, ketika kita sudah minum anggur, maka otomatis kita akan menerima berkat atau pertumbuhan rohani. Tentu tidak. Ya. Penerimaan kita perjamuan kudus yang membuat kita bertumbuh dan menerima berkat-berkat rohani itu ditentukan bagaimana sikap kita menerima perjamuan kudus. Maka dalam teks yang kita renungkan pada malam hari ini, jelas di sana dikatakan di ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, roti dan anggur itu bukan hanya sekedar lambang dalam kehidupan kita. Makan roti dan minum anggur itu bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi itu adalah tanda di mana Yesus benar-benar mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Lalu ketika kita menerima perjamuan kudus, bagaimana sikap kita seharusnya? Ada banyak orang menerima perjamuan kudus, tapi tidak menguduskan hidupnya. Itu makanya dimanapun gereja, secara khusus di BNKP, ketika akan mengadakan sakramen perjamuan kudus, seminggu atau 2 minggu sebelum dilaksanakan perjamuan kudus, gereja sudah mengumumkannya atau sudah mewartakannya supaya jemaat yang mau menerima perjamuan kudus, ia benar-benar mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hati dan imannya. Sebab yang diterima itu bukan hanya sekedar roti dan anggur, tetapi itu adalah merupakan simbol di mana Yesus memberikan pengorbanan yang sungguh besar untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini ada 3 yang disampaikan kepada kita. Yang pertama di ayat 23 dan 25. Bagaimana seharusnya orang percaya menyambut perjamuan kudus itu? Apa yang melandasi, apa yang merupakan fondasi kita menerima perjamuan kudus itu? Jelas dikatakan bahwa Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Maka itulah yang melandasi kita menerima perjamuan kudus. Yaitu kita mengucap syukur atas segala pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Mengucap syukur atas segala anugerah yang kita terima dalam kehidupan kita. Terlebih kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tata ibadah perjamuan kudus, di akhir pengakuan dosa, hamba Tuhan atau pendeta di sana mengatakan, karena saudara-saudara telah mengakui dosa dan memohon pengampunan, dan jikalau saudara-saudara sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa dan mengharapkan keselamatan dalam Kristus Yesus, selaku hamba Tuhan, saya meneguhkan bahwa Tuhan mengampuni dosa saudara-saudara karena sengsara yang telah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sana pendeta mengatakan bahwa Yesus benar-benar memberikan pengampunan dosa bagi kita. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh. Bukan yang ece-ece. Atau kalau bahasa Nias katanya kece-kece mano. Ya, kalau kita bisa perhatikan, banyak jemaat yang menerima perjamuan kudus. Tetapi sebelum menerima perjamuan kudus, di rumah tidak menguduskan hidup. Ya. Ada aja sebelum datang ke gereja, cecok dulu dengan keluarganya. Ada aja sebelum datang ke gereja menerima perjamuan kudus, singgah dulu di warung-warung. Ya, ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya yang mendasari kita untuk menerima perjamuan kudus itu adalah ucapan syukur dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kesempatan bagi kita
untuk meninggalkan semua dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mau tekankan, ketika kita menerima perjamuan kudus, marilah kita benar-benar bersyukur atas kesempatan itu yang diberikan Allah kepada kita. Secara khusus pada malam hari ini kita bisa beribadah dalam ibadah Kamis Putih, itu juga adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa menghayati bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu menyerahkan hidupnya untuk mengampuni dan menebus kita dari keberdosaan kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mengucap syukur dalam segala kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebelum menerima perjamuan kudus? Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan sebelum menerima perjamuan kudus? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Ada orang yang mau menerima perjamuan kudus, mereka menyucikan diri mereka, mereka menguduskan diri mereka dengan cara mungkin mereka puasa. Dengan cara menekan semua kemanusiaan mereka. Seperti yang dikatakan di ayat 27 dan sampai 32. Ya. Di sana jelas dikatakan di ayat 27, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi dalam arti Bapak Ibu, mari kita menguji diri kita sendiri. Mari kita menguduskan diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu atau tidak? Seperti yang saya katakan dari awal, perjamuan kudus itu menjadi kesempatan sebagai pertumbuhan rohani, sebagai alat untuk menerima berkat-berkat rohani. Itu ditentukan oleh sikap kita, bagaimana kita menerimanya. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, ujilah diri kita di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan kita. Jangan sembarangan menerima perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu tubuh dan darah Yesus Kristus yang dikorbankan untuk kita. Untuk memberikan keselamatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan ketika menerima perjamuan kudus, yaitu kuduskanlah hidup kita secara totalitas. Kuduskanlah kehidupan keluarga kita. Dan terlebih, akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Seperti di tata ibadah perjamuan kudus tadi. Di sana jelas dikatakan, ketika engkau sungguh-sungguh mengaku dosa dan meninggalkannya, maka engkau akan diberikan pengampunan. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika menerima perjamuan kudus, jaga kekudusan hidup kita. Dan bukan hanya separuh, tapi totalitas kehidupan kita dijaga. Dan bukan hanya kehidupan kita, kalau bisa satu keluarga kita jaga. Supaya kita layak menerima perjamuan Tuhan itu. Supaya ia benar-benar dan supaya kita sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa yang daripada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yang ketiga yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Untuk apa sih orang Kristen harus menerima perjamuan kudus? Ada juga yang sering bertanya,
Apa bedanya orang yang menerima perjamuan kudus dengan yang tidak menerima perjamuan kudus? Bahkan mereka memberikan perbandingan bahwa orang yang menerima perjamuan kudus lebih banyak melakukan dosa daripada yang tidak menerima perjamuan kudus. Ya, maka lewat firman Tuhan pada malam hari ini, Dia mau menyatakan kepada kita, apa sih manfaat itu? Manfaat ketika kita menerima perjamuan kudus. Jelas dikatakan di ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Ia mengadakan perjamuan kudus kepada murid-muridnya. Dan sesudah itu Ia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Lalu murid itu saat ini siapa? Apakah masih Yohanes? Apakah masih Lukas? Dan lain sebagainya, ada 12 orang. Tetapi zaman ini, saat ini murid Yesus itu bukan lagi 12 orang. Tetapi murid Yesus itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah murid Yesus. Termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dan saya. Kita semua murid Yesus. Maka ketika kita menerima perjamuan kudus, itu tandanya kita siap menjadi pemberita keselamatan, menjadi pemberita atas kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati sampai Ia datang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam Kamis Putih ini kita ditantang. Apakah kita siap menjadi pemberita kabar kematian dan kebangkitan Yesus itu dalam kehidupan kita? Karena kita sudah sering menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi saksi itu tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi satuan Yakeriso, tidak harus menjadi pekerja di gereja. Tapi menjadi saksi Kristus itu bisa setiap orang percaya lewat kehidupannya sehari-hari. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Sekarang aku hidup, bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi kita memberitakan Yesus ketika kita hidup seperti yang dikehendaki Yesus. Ketika kita memancarkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Disitulah kita memberitakan Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit di atas, yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat gaya hidup kita, kita bisa memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus harus menerima perjamuan kudus. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar liturgi, tetapi itu benar-benar bahwa kita menghayati bagaimana pengorbanan Yesus untuk menebus dan memberikan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah perjamuan kudus mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi perjamuan kudus itu mengingatkan kita bagaimana Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya saya hidup, supaya Bapak Ibu sekalian hidup. Dan dibebaskan dari hukuman dosa. Yang kedua, perjamuan kudus itu
menjadikan kita sebagai saksi Kristus sampai kedatangan Yesus kedua kali. Jadi itu makanya sikap kita menerima perjamuan kudus itu jangan pakai sikap yang sembarangan. Tapi sungguh-sungguhlah imani bahwa ketika kita menerima perjamuan kudus, bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur, tetapi kita sungguh-sungguh menerima Yesus dalam kehidupan kita, mengakui Yesus dalam kehidupan kita, percaya atas kematiannya, dan terlebih sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan bagi kita. Dan yang ketiga yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini, yaitu perjamuan kudus mendorong kita untuk tetap menjaga dan teguh dalam iman dan percaya kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Tuhan yang memampukan kita melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita. Ayat hafalan kepada kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bagaimana Engkau melayangkan kepada kami yaitu perjamuan kudus. Dulunya Engkau sampaikan kepada murid-murid-Mu. Sampai saat ini Tuhan, kami bisa menikmati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga Engkau membebaskan kami dari hukuman dosa. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas mengajari kami, memampukan kami, mengerti isi hati Tuhan, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.